Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 10 Mei 2022 dengan judul Jauhkanlah segala kejahatan. Ayatnya di dalam Ayub 11 ayat 13 dan 14. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang agung dan berkemurahan akan menyelamatkan orang-orang yang menolak karunia-Nya. Dosa-dosa yang terbesar hanya ditimbang di dalam terang salib itu. Bila orang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk mencampakkan orang yang berdosa, biarlah dia memandang pada salib Golgota. Karena tidak ada jalan lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan, karena tanpa pengorbanan mustahil manusia dapat melepaskan diri dari kuasa dosa yang menajiskan dan dapat dipulihkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang suci. Mustahil bagi mereka menjadi orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan rohani itu. Oleh karena inilah Kristus telah menanggung atas dirinya sendiri kesalahan orang yang tidak menurut dan menderita di dalam sengsara orang berdosa. Kasih, penderitaan, dan kematian Anak Allah semuanya menyaksikan betapa dahsyatnya dosa, serta menyatakan bahwa tidak ada jalan kelepasan dari kuasanya. Tidak ada pengharapan hidup yang lebih tinggi kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus. Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Saya juga sama baik dengan mereka itu. Mereka tidak mempunyai penyangkalan diri sendiri, sabar atau berhati-hati di dalam tingkah laku mereka sama seperti saya. Mereka senang kepelisiran dan memanjakan nafsu diri sendiri, sama juga dengan saya. Dengan demikian, mereka membuat kesalahan-kesalahan orang lain sebagai maaf atas kelalaian mereka terhadap kewajiban mereka. Tetapi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang lain tidak memaafkan siapapun, karena Tuhan tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu, lalu mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah, ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang kukasihi, sangat luar biasa perenungan kita pada saat ini, sehingga mengamarkan kepada kita sejak sekarang ini. Jauhkanlah segala kejahatan dari dalam hidup kita. Mari kita menghindari dosa-dosa dan sebisa mungkin jangan menunda-nunda. Oleh karena banyak kegagalan-kegagalan manusia untuk dapat hidup di dalam Tuhan, karena membandingkan kehidupan mereka dengan orang yang salah, orang yang berdosa, dan mereka melihat bahwa dirinya suci, lebih baik dari orang lain, tidak membandingkan diri atau membuat cerminan kepada tabiat Kristus yang memberikan teladan yang sempurna kepada kita. Dalam hal ini Tuhan katakan, janganlah kita membuat diri kita dibenarkan atau merasa dibenarkan dengan kekurangan orang lain, seolah-olah kita masih jauh lebih baik dari mereka. Tetapi mari kita memandang kepada Tuhan. Sekaranglah, inilah saatnya keselamatan itu kepada kita. Terimalah Tuhan dan berjalanlah dengan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Pekabaran-Mu yang luar biasa menjadi bagian kami lewat perenungan ini ya Bapa. Setelah kami disadarkan saat inilah merupakan panggilan keselamatan bagi kami, dan kami akan meninggalkan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa, dan kami beralih kepada Tuhan untuk memandang kepada salib-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami manusia yang lemah, kami hanya membutuhkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini,
Begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kelemahan-kelemahan mereka. Terkadang merasa bahwa sudah tidak berdaya untuk dapat datang kepada Tuhan. Merasa rendah diri dan tidak merasa layak. Tuhan, kembalikanlah mereka, tuntun dengan kemurahan-Mu ya Bapa. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kelemahan-kelemahan mereka, dalam dosa-dosa kesayangan ya Bapa. Bahkan hidup di dalam hal-hal yang terlarang, yang perbuatan mereka mendukakan hati Tuhan, bahkan juga menyakiti hati orang tua mereka. Ya Bapa, Tuhan akan menyadarkan dan memulihkan mereka untuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Juga terkhusus hamba-Mu berdoa di dalam keretakan-keretakan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Biarlah Tuhan akan menolong ya Bapa, supaya kehidupan rumah tangga selalu terpelihara, karena ini adalah merupakan sasaran setan di akhir zaman ini untuk dirusakkan, sehingga keluarga tidak akan berbahagia, dan tidak sedikit banyak anak-anak yang menjadi korban di dalamnya ya Tuhan, sehingga mereka semakin jauh daripada-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan menolong, dengan kehadiran Tuhan menjadi guru dalam hidup mereka, sehingga tercipta kebahagiaan seperti Eden yang kecil di dunia ini. Oh Bapa yang baik, bagi umat-umat Tuhan yang berbahagia dalam merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini, biarlah Engkau juga yang akan menambahkan kesehatan umur yang panjang dan mengisinya dengan damai sukacita dari Tuhan. Semoga berkat ini menjadi bagian kami semua, terkhusus di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.